Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Mazaya Quincy Avandi dengan NIM 2309031011041. Saya dari kelas H1. Di sini akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan PMK nomor 15, yaitu tentang alur pemeriksaan lengkap atau terfokus. Pertama, itu dalam tahap-tahap ini ada 3 tahap besar, yaitu persiapan pemeriksaan, lalu pengujian pemeriksaan, dan pembahasan dan pelaporan. Yang pertama, persiapan pemeriksaan yang dimulai dari penunjukan supervisor dan permintaan audit plan atau program yang dilakukan oleh kepala UP2. Itu dilakukan di luar sistem Cortex yang merupakan proses administrasi. Lalu selanjutnya itu profiling WP yang nantinya akan ada data internal atau eksternal, lalu koordinasi dengan AR dan bedah profil yang dilakukan oleh supervisor. Selanjutnya terdapat metode, teknik, dan prosedur fokus audit, yaitu penyusunan audit plan atau program yang dilakukan oleh supervisor juga. Lalu nantinya akan ada permintaan tenaga ahli. Setelah itu kepala UP2 akan melakukan penunjukan tim pemeriksa di dalam sistem Cortex, dan hal tersebut merupakan proses administrasi. Lalu setelah dilakukan penunjukan oleh tim pemeriksa, maka akan terbit SP2 atau surat perintah pemeriksaan. Setelah itu akan ada input audit plan atau program yang dilakukan di dalam sistem Cortex. Setelah itu kepala UP2 itu akan menerbitkan adanya SPEM, yaitu surat pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa pemeriksaan tersebut akan dimulai, dan juga ada TOR, yaitu Term of Reference, yaitu penjelasan pos-pos pajak yang mana saja yang akan diperiksa, yang dimana TOR ini dilakukan di luar sistem Cortex. Lalu selanjutnya masuk ke pengujian pemeriksaan. Nah, di pengujian pemeriksaan ini yang pertama itu penyampaian adanya SPEM dan TOR tersebut dilakukan di dalam sistem Cortex. Lalu ada permintaan dokumen dan atau data elektronik seperti peringatan 1 dan 2, berita acara pemenuhan atau tidaknya. Lalu PAPK dan tim pemeriksa ini akan mengadakan pertemuan dengan WP atau wajib pajak secara luring maupun daring. Nah, lalu setelah itu diterbitkan juga PAPK, berita acara pertemuan. Lalu tim pemeriksa akan mengirimkan permintaan ke pihak ketiga. Setelah itu tim pemeriksa memeriksa di tempat WP. Dilakukan pemeriksaan langsung di lokasi usaha WP untuk memastikan adanya kesesuaian data dan kondisi secara real tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, itu akan diterbitkan adanya PAPK atau berita acara tersebut. Nah, langkah-langkah tadi itu dilakukan di dalam sistem Cortex DJP sendiri. Lalu selanjutnya yaitu perubahan audit plan, yang dimana perubahan audit plan ini dilakukan sebagai proses administrasi yang dilakukan di dalam Cortex DJP. Nah, lalu tim pemeriksa juga bisa melakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, yang dimana 4 bulan dalam hal WP Group atau TP yang dilakukan di dalam sistem Cortex. Lalu selanjutnya tim pemeriksa melakukan KKP. Setelah itu pembahasan temuan sementara. WP ini diberi kesempatan untuk menanggapi atau melengkapi dokumennya atau menghadirkan saksi atau ahlinya. Setelah itu setelah adanya pembahasan temuan sementara itu, lalu lanjut ke KKP, tim pemeriksa melakukan KKP, lalu
dilakukan CAKA, yang dimana CAKA setelah itu dilakukan SPHP oleh tim pemeriksa. Nah, tanggapan itu maksimal 5 hari kerja sejak SPHP diterima. Lalu selanjutnya pembahasan dan pelaporan, yang dimana tim pemeriksa melakukan undangan PAHP, yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksa, yang dilakukan 3 hari kerja sejak tanggapan SPHP atau berakhirnya bulan waktu tanggapan. Lalu dilakukan PHP yang nantinya melalui berita acara PAHP. Lalu selanjutnya ada permohonan QA Quality Assurance. Tim QA ini memeriksa kualitas dan kepatuhan prosedur pemeriksaan sebelum laporan tersebut di vital untuk diterbitkan oleh tim QA-nya sendiri. Lalu selanjutnya ada LHP, yaitu laporan hasil pemeriksaan, di mana tim pemeriksa ini menyusun LHP tersebut dan melakukan pengembalian dokumen kepada WP. Lalu PAQA, yang dimana yaitu Post Audit Quality Assurance, yang dimana LHP ini direview kembali untuk memastikan kualitas dan kelengkapan dokumen. Sudah sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.